Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Selamat datang pemain keturunan Indonesia Van Dijk dari Bogor merapat ke juara Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia Damian Van Dijk dikabarkan musim depan akan naik kasta. Van Dijk yang punya darah Bogor ini sekarang bermain di klub Telstar SC. Damian Van Dijk yang berposisi sebagai bek tengah ini dikabarkan naik kasta dengan bergabung ke mantan juara Eredivisie FC Den Bosch. Melansir dari laporan Noord-Hollands Dagblad, FC Den Bosch yang pernah juara Eredivisie musim 1947 ini akan rekrut Damian Van Dijk jelang penutupan musim ini. Pemain kelahiran Haarlem, Damian Van Dijk 21 di bursa transfer merapat ke FC Den Bosch. Tulis laporan media Belanda tersebut dengan tinggi badan 93 ini punya potensi kuat untuk jadi pemain bintang di masa mendatang. Van Dijk merupakan pemain serba bisa. Ia tak hanya bisa dimainkan di bek tengah, namun juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan ataupun fullback kanan. Beberapa waktu lalu, Damian Van Dijk sempat buat heboh dengan mengutarakan keinginan membela tim merah putih. Keinginan Damian Van Dijk untuk bermain bersama timnas Indonesia tentu sangat terbuka, sebab dia memiliki garis keturunan campuran Indonesia-Belanda dari kedua orang tuanya. Sebagai informasi, ibu kandung Damian Van Dijk berasal dari keturunan Belanda, sedangkan garis keturunan Indonesia didapatkan dari ayah kandungnya. Damian Van Dijk berstatus sebagai pemain klub asal Belanda, Telstar U21. Sebelumnya dia sudah sempat memperkuat beberapa klub asal Belanda. Damian Van Dijk tercatat pernah menimba ilmu bersama SV Dios sejak usia yang sangat muda, yakni pada tahun 2007 hingga 2017. Sejak usia dini, Van Dijk telah menunjukkan bakat sepak bolanya dengan bergabung di berbagai klub akademi di Belanda. Setelah menimba ilmu di sejumlah klub, ia akhirnya bergabung dengan Telstar U18 dan kemudian promosi ke tim U21. Salah satu keunggulan Van Dijk adalah postur tubuhnya yang tinggi menjulang mencapai 194 cm. Tinggi badan ideal ini membuatnya sangat efektif dalam peran bek tengah. Selain itu, Van Dijk juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik sehingga ia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan tepat. Menariknya, Van Dijk tidak hanya piawai dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, Van Dijk seringkali menjadi target umpan panjang dari rekan-rekannya. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk, soroti harganya yang fantastis. Isu naturalisasi Pascal Struijk kembali mencuat ke permukaan setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Kluivert memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Liga Inggris, seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun, dalam satu momen, Kluivert tertangkap kamera berada satu tribune bersama Pascal Struijk. Hal itu menguatkan isu bahwa timnas Indonesia masih mengejar sosok Struijk untuk dinaturalisasi. Momen itu sampai disorot media Vietnam, dan mereka menyadari usaha Indonesia untuk merekrut Pascal Struijk. Pelatih kepala Patrick Kluivert dikatakan memprioritaskan menemukan pemain yang dapat segera digunakan. Baru-baru ini, ia dan rekannya terbang ke Inggris, bertemu Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Tulis The Tao 247 FN. Menurut The Tao 247 VN, Indonesia tidak akan segan menaturalisasi bek Leeds United seharga 16 juta euro atau sekitar 153 miliar itu. Có lẽ là đều đang dạo dực
Nên Chắc mới chắn chọn là đêm như trắng. thế ạ. Và thưa quý vị, trên tay của Hạnh Phúc đang cầm chiếc điện thoại bởi vì chúng tôi vừa Dan jika proses naturalisasi bisa dipercepat, maka Struich bukan tidak mungkin bisa dimainkan Indonesia pada Juni nanti. Indonesia pertimbangkan menaturalisasi bek asal Belanda dengan harga 16 juta euro, tulis The Tahoe 2, 147 FIN. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI berencana menaturalisasi 5 pemain lagi. Bek tengah Leeds United, Pascal Struich. Jika proses naturalisasi dipercepat, ia dapat berkontribusi memperkuat timnas Indonesia sebagai solusi jangka pendek, khususnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai batalnya proses naturalisasi Jenna De Jong untuk timnas putri Indonesia. Saat ditemui di Jakarta Pusat Selasa, Erick menegaskan bahwa batalnya naturalisasi seorang pemain adalah hal yang biasa terjadi dan bukan kali pertama. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi di zaman sebelum-sebelumnya, juga ada yang kita tidak lanjutkan prosesnya, ujar Erick. Jenna sebelumnya disebut-sebut akan menjadi tambahan kekuatan skuad Garuda Pertiwi, menyusul Estela Lupati dan Noalea Tomu. Namun PSSI memutuskan menghentikan proses naturalisasinya lantaran pemain lulusan kompetisi Belanda dan Jerman tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Satoru Mochizuki. Ya karena tadi tidak lain, ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan. Tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan kriterianya. Lanjut Erick. Polemik ini mencuat setelah Jenna mengunggah pernyataan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku mengundurkan diri dari proses menjadi warga negara Indonesia karena merasa diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI. Semua ini membuat saya memutuskan untuk tidak lagi bermain untuk Indonesia. Saya tahu harga diri saya sebagai pribadi dan juga sebagai pemain, jadi ini adalah pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan matang, tulis Jenna yang kini berusia 19 tahun. Timnas Putri Indonesia saat ini tengah menyongsong ajang kualifikasi Piala Asia 2026 yang akan berputar pada Juni 2025 mendatang. PSSI akhirnya ungkap masalah Mauro Zijlstra belum bisa gabung timnas Indonesia. Mauro Zijlstra masih membutuhkan waktu untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Mauro sebenarnya memiliki pengalaman yang apik dan saat ini berkarir untuk tim Volendam U21 dengan posisi sebagai striker. Dia musim ini mencatatkan 6 gol dan 1 assist dari 5 penampilan. Darah Indonesia yang pemain mengalir dari neneknya dari jalur ayah yang dikabarkan dari Bandung. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, saat ini mereka belum melakukan langkah lanjutan untuk memproses Mauro. Menurutnya, masalah administrasi sang pemain masih diusahakan dan ini membutuhkan waktu. Dia tetap memberikan sinyal pemain tersebut sudah masuk dalam radar PSSI dan berpeluang besar merapat ke timnas di masa depan. Mengenai isu Mauro juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan. Sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut, kata Arya Sinulinga. PSSI sebenarnya tertarik untuk bisa mendapatkan Mauro dan mempertebal kedalaman skuad Garuda. Apalagi untuk sektor depan hanya oleh Romeni yang jadi andalan utama. Karena beberapa pemain belum menunjukkan konsistensi. Dia juga bisa jadi aset masa depan timnas saat karirnya bisa semakin cemerlang di masa depan. Semua pihak diharapkan bisa menunggu karena PSSI sedang merencanakan sesuatu untuk Mauro. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro ada proses yang bisa kita lakukan untuk pemain yang satu ini, terangnya. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi. Untuk sementara ini indikasinya belum mengarah untuk naturalisasi. Emiliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok.
Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië. We hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb die ook. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional. Ujarnya menambahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak sembarangan dalam menentukan kriteria pemain keturunan untuk naturalisasi. Belakangan ini memang banyak pemain keturunan menyatakan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ternyata tidak semua pemain akan mendapatkan kesempatan emas tersebut. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa PSSI hanya akan melakukan naturalisasi bagi pemain yang memiliki kualitas tinggi. Pemain juga harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelatih. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak asal dalam mendatangkan pemain keturunan. Setiap pemain yang akan dinaturalisasi harus melalui proses seleksi ketat terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi akan tetap dilakukan secara transparan. Setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki kualitas yang tidak diragukan. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif di kancah internasional. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia berlanjut pengamat bisa menambah kedalaman tim dan memperkaya game plan. Gelombang naturalisasi pemain timnas Indonesia bakal terjadi lagi. 5 pemain diaspora asal Belanda diisukan sedang didekati untuk jadi WNI. Apa manfaatnya? Nama yang santer disebut antara lain Mauro Zieljelstra, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Dinzan Bergen, dan Tristan Guijar. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya turun gunung langsung bertemu dengan pemain bidikannya. Termasuk mereka terbang ke Inggris untuk dialog dengan Pascal Struijk yang baru saja mengantar Leeds United promosi ke Premier League. Ayah Miliano Jonathans juga sempat datang ke Indonesia ketika JIZS DKK menjamu Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia makin agresif menjemput bola dalam pendekatan kepada calon pemain naturalisasi. Penambahan pemain diaspora baru langkah strategis dan wajar untuk timnas Indonesia. Saya kira setelah menjalani 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain, tim pelatih tahu kekurangan timnas Indonesia. Menurut kita materi yang ada sekarang sudah cukup, tapi di mata pelatih masih kurang. Nah, kekurangan itulah yang sedang ingin ditutupi dengan mencari pemain naturalisasi baru, ujarnya. Pemain baru nanti akan menambah kedalaman tim dan bisa memperkaya game plan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon naturalisasi itu 2 posisi bek dan sisanya bernaluri serang. Tampaknya saat ini 2 sektor itu yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Pemain baru ini menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga atau nanti jika harus bersaing di fase keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucapnya. Dengan masuknya pemain naturalisasi nanti, Patrick Kluivert bisa punya variasi permainan lebih banyak lagi. Di era Shin Tae-yong materi pemain terbatas, sehingga variasi permainan cenderung monoton karena Shin Tae-yong fokus di pertahanan. Tapi berikutnya Patrick Kluivert bisa improvisasi lebih baik karena kedalaman tim mulai bagus. Selamat datang Pascal Struijk di Timnas Indonesia, ini bisa bikin Cina ketar-ketir.
Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib dua tim yang kini berada dalam tekanan besar. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, China berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas laga ini, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di China dan Belanda. Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang 91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya berharap masuk dalam skuad timnas Belanda. Namun, persaingan ketat di lini pertahanan Oranje membuat peluangnya menipis. Kini, pintu menuju timnas Indonesia terbuka lebar, apalagi setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menjamu Oxford United pekan lalu. Langkah tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial ke depan. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu China dan Jepang pada Juni mendatang. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media China. Media lokal di sana menilai bahwa kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang China untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. 现在是早上的9点钟澳洲时间。那此时此刻，我们正在堪培拉的国会大厦。 Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon, media Cina menggambarkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek sekelas Eropa. Cina yang sebelumnya masih menaruh asa untuk merangkak naik di klasemen harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa semakin terbenam jika gagal meraih poin dalam 2 laga sisa. Kehadiran Struijk di skuad Garuda bisa membuat pertahanan Indonesia lebih tangguh dan terorganisir, sesuatu yang memang menjadi kekurangan tim dalam beberapa laga terakhir. Sisi lain, Indonesia mendapatkan suntikan semangat baru dari wacana kedatangan pemain naturalisasi. Struijk bisa menjadi bagian dari strategi panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional secara menyeluruh. Meski proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan, optimisme tinggi terus digaungkan oleh berbagai pihak. Jayden Oosterwolde akui sudah ada kontak dengan PSSI. Akan jalani naturalisasi dalam waktu dekat, pemain keturunan Indonesia yang kini membela klub raksasa Turki Fenerbahce Jayden Oosterwolde secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan publik sepak bola di Indonesia, mengingat PSSI terus aktif memburu dan melakukan naturalisasi kepada pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jayden menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang mendekatinya, tetapi juga timnas Suriname. Meski mendapat 2 tawaran untuk memperkuat tim nasional, bek kiri berusia 24 tahun tersebut mengaku belum membuat keputusan lantaran dirinya masih memiliki harapan besar untuk bisa bermain bersama timnas Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Surinam juga meminta hal yang sama kepada saya, kata Jayden. Jayden tidak menampik adanya komunikasi dari PSSI, namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada agenda untuk berpindah kewarganegaraan atau bermain untuk negara lain selain Belanda. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda.
Jayden juga bersikeras untuk bisa menunggu kesempatan dirinya untuk bisa dipanggil oleh Ronald Koeman selaku pelatih kepala timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri tengah menikmati kariernya di kompetisi Eropa. Bersama Fenerbahce, ia tampil reguler dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belanda suatu saat memberikan kesempatan kepada pemain berdarah Indonesia Suriname ini. Meski demikian, ketertarikan dari PSSI patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Keberhasilan mendatangkan nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix hingga yang terbaru adalah Ole Romeni menjadi bukti nyata langkah serius PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Kondisi ini membuat masa depan Jayden Oosterwolde masih terbuka lebar. Dengan usia yang masih tergolong muda, bukan tidak mungkin pada akhirnya Jayden memutuskan untuk membela Merah Putih. Meski saat ini belum menjadikan Indonesia sebagai prioritas, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya ia dapat mengubah keputusan jika tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda. Kemenkum dukung proses naturalisasi pemain timnas agar bisa tampil di Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia diperkirakan akan bertambah pemain keturunan Indonesia lainnya yang segera bergabung sebagai warga negara Indonesia. WNI. Kementerian Hukum Kemenkum RI menyatakan dukungannya terhadap langkah ini. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, menegaskan dukungannya kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait naturalisasi tersebut. Pokoknya kami Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, ujarnya kepada wartawan. Berkas-berkas disiapkan, proses naturalisasi ini dijadwalkan berlangsung segera. Kami mencoba mengerjakan naturalisasi dengan sangat cepat demi timnas Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terbaru, media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Media China pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.